Sejarah Gereja Gerakan Pentakosta atau Pinksterbeweking masuk ke negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tokoh pendirinya, yakni Reverend Johannes Gerhard Thyssen, yang dilahirkan di Kitkesh, Ukraina 22 November 1869. Beliau lulus Seminari Teologia Santa Kristona di Switzerland dan Sekolah Kedokteran di Rotterdam. Beliau menikah dengan Anna Maria Vink dan mengawali pelayanannya sebagai utusan Injil di Pulau Sumatera pada tahun 1901. Reverend Johannes Thyssen bersama istrinya meninggalkan negeri Belanda dan diutus oleh Dub Zinkeker sebagai guru Injil ke daerah Sumatera Utara untuk bekerja melayani suku Batak. Dapat dikatakan bahwa pada mulanya Reverend Johannes Thyssen, yang kemudian hari biasa disapa dengan panggilan Papa Thyssen, melakukan pelayanan secara holistik, yang artinya beliau memberitakan, menginjil, dan sekaligus juga membantu pelayanan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Reverend Johannes Thyssen mendirikan gereja dan juga rumah sakit. Selama melayani di Pekantan, Tuhan mengaruniakan 3 orang putra dan 3 orang putri yang semuanya lahir di Sumatera. Karena penugasannya di Sumatera telah selesai pada tahun 1916, beliau bersama dengan keluarganya kembali ke negeri Belanda. Pada waktu itu, gerakan Pentakosta yang dimulai di Amerika Serikat terus berkembang ke benua Eropa. Kebangunan rohani terjadi di mana-mana dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam setiap kebaktian kebangunan rohani, termasuk kebangunan rohani yang diikuti di Switzerland. Dari Switzerland, Papa Thyssen kemudian ke Jerman dan berkenalan dengan Pastor Jonathan Paul, perintis Pinksterbeweking atau Gerakan Pentakosta di Jerman, dan juga B.R. Rudolf Poelman, pelopor Pinksterbeweking di Belanda. Setelah mengalami baptisan Roh Kudus, Tuhan memperbaharui visi dan misi Papa Thyssen. Selanjutnya, pada tahun 1921, Papa Thyssen bersama keluarganya meninggalkan Belanda dan kembali ke Indonesia. Mereka tidak kembali di Pulau Sumatera melainkan ke Pulau Jawa dengan membawa visi baru dari Tuhan dengan predikat evangelis atau penginjil. Beberapa pelopor aliran Pentakosta lainnya bergabung dengan Papa Thyssen, antara lain B.R. John Bernard dari Liverpool, Inggris, dan Winning van Loonhoop Onderwijzer sebagai kepala sekolah. Mereka dari satu persekutuan yang bernama The Bond voor Evangelisti yang membentuk suatu yayasan The Zending Vereniging. Yayasan ini mengelola dan mengasuh sebuah sekolah Kristen yakni Holland Chinese School met de Bisbel. Sebagai pimpinan sekolah ditunjuk Winning van Loon. Di samping itu di kota Temanggung terdapat pula Yayasan Swaksin Higenzol yang disponsori oleh Pap Vanster. Yayasan tersebut memiliki panti asuhan bergerak di bidang penampungan anak-anak telantar yang pimpinannya adalah Suster M.A. Van Al. Semua tokoh tersebut ternyata adalah simpatisan gereja Pentakosta yang diperkenalkan oleh John Bernard, rekan Papa Thyssen. Dalam waktu yang hampir bersamaan, bulan Maret 1921 datang pula 2 penginjil dari Bethel Temple dari Amerika Serikat, yakni Pendeta C.E. Groesbeck dan Pendeta Dr. Van Klaveren. Keduanya membawa serta keluarganya. Mereka tiba di Pelabuhan Batavia dengan menumpang KM Suamaru pada bulan Maret 1921 itu. Keduanya langsung menuju Denpasar, Bali. Namun sangat disayangkan, pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa Pulau Bali tertutup untuk penginjilan. Sebab Pulau Bali telah dijadikan sebagai pulau wisata untuk menarik para pelancong dari luar negeri, supaya dapat meningkatkan pendapatan keuangan pemerintah Belanda pada waktu itu. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1922, keduanya berangkat menuju Surabaya. Di Surabaya, mereka berpisah. Pendeta Van Klaveren menuju Jakarta dan bergabung dengan Gerakan Pentakosta atau Pinksterbeweking pimpinan Papa Thyssen. Sedangkan Pendeta Groesbeck tetap di Surabaya dan giat mengadakan penginjilan atau camp meeting
yang pesertanya kebanyakan adalah pemuda-pemuda berdarah campuran Belanda Indonesia, seperti Ambon, Minahasa, dan Timor. Kemudian pendeta Groesbeck bertemu dengan Van Gessel, seorang karyawan BPM di Cepu. Mereka bersama-sama bergabung pada persekutuan The Bond for Evangelisti yang pada waktu itu kerohaniannya lebih maju daripada orang-orang Kristen lainnya. Ibu Moko Winen salah seorang yang aktif di organisasi ini, dan dialah yang memperkenalkan penginjil dari Seattle, USA ini pada organisasi tersebut. The Bond for Evangelisti berpusat di Bandung, dan pimpinannya adalah antara lain Wenning Van Loon, yang waktu itu telah bergabung bersama-sama dengan Pinkster BWG, pimpinan Papa Thyssen. Pada tanggal 29 Maret 1923, tibalah di Cepu Reverend Johannes Thyssen bersama Wenning Van Loon, pimpinan The Bond Van Evangelisti dari Bandung, dan mengadakan kebaktian. Dan keesokan harinya adalah hari Jumat Agung. Pada tanggal 30 Maret 1923 diumumkan akan diadakan baptisan air di daerah Pasar Sore. Jumlah yang dibaptis pada waktu itu adalah 13 jiwa, yang nama-nama mereka sebagai berikut: Jan Jacob, Nyonya Jacob, Tuan F.G. Van Gessel, Nyonya Van Gessel, C.H.C. de Vrieu, Tuan Fritz S. Lumaindong, Tuan Win Vinsanti, Nyonya Visanti, Tuan Agus Hobbs, Corey Eldebrink, Anton Letterman, Tuan Sambo Ignatius Paulus Lumoindong, dan Nyonya S.I.P. Lumoindong Vincenti. Mereka dibaptis oleh pendeta Thyssen dan pendeta Groesbeck pada kebaktian kebangunan rohani di Cepu pada tanggal 29 sampai 30 Maret 1923 itu. Terjadi pemenuhan Roh Kudus pada mereka yang mengikuti kebaktian dan acara pembaptisan air. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka pada tanggal 29 Maret 1923 dipilih sebagai hari berdirinya Pinkster BWG oleh Reverend Johannes Thyssen. Dalam waktu yang relatif singkat, kebaktian dalam ruangan pengadilan tersebut sudah tidak dapat menampung para pengunjung yang semakin banyak, sehingga timbul hasrat untuk membangun gereja sendiri. Dan Tuhan menggerakkan hati Z.R. Quil Sunlan untuk membangun sebuah gedung gereja di Jalan Marjuk nomor 11. Dengan pertolongan Tuhan, berdirilah gereja Pinkster BWG yang pertama di Bandung dan diberi nama Bethel. Gedung gereja ini dapat menampung lebih dari 300 orang. Dan tempat inilah Papa Thyssen kemudian dibantu oleh anak-anaknya mengabarkan Injil yang penuh kuasa dan heran. Untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah Hindia Belanda, maka Papa Thyssen mengajukan permohonan untuk memberitakan Injil di daerah Jawa Barat pada tanggal 4 April 1923. Permohonan tersebut dikabulkan oleh pemerintah dan dikeluarkan surat keputusan nomor 28 tertanggal 4 Juli 1924 dari Governor General Buitenzorg. Dengan SK tersebut, pelayanan Papa Thyssen mendapat pengakuan pemerintah dan pelayanannya semakin meluas ke kota-kota lainnya. Dalam dekade 30 tahun, dari tahun 1923 sampai 1953, atau sampai meninggalnya Reverend Johannes Thyssen, beliau meninggal pada tanggal 1 Maret 1953 dalam usia 83 tahun. Gereja Gerakan Pentakosta sudah menyebar ke beberapa kota di Pulau Jawa, di Makassar, Sulawesi Selatan, sampai ke pedalaman Tanah Toraja, dan di Minahasa, Sulawesi Utara, sampai dengan usia ke-96 tahun. Gereja Gerakan Pentakosta atau sampai tahun 2019 ini telah meluas ke pedalaman Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan atau Lampung, Sumatera Utara, dan Sangir Talaut, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara, serta Perth, Australia.